Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembicaraan kita mengenai materi bab 1 perpangkatan dan penarikan akar. Namun sebelum ke materi pokok dari perpangkatan bagian kedua ini, ada beberapa hal yang perlu dipahami dulu oleh siswa. Yang pertama adalah sifat operasi pada matematika. Itu ada 3. Jadi kalau kemarin itu ada operasi pada matematikanya ada 6, sekarang sifatnya dari operasi itu. Operasi dari matematika itu ada 3. Yang pertama adalah sifat komutatif, arti dalam bahasa Indonesia itu adalah pertukaran tempat. Tapi ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Misalkan 2 tambah 7 itu sama dengan 7 tambah 2. Jadi mau disebutkan 2 dulu, baru tambah 7 atau 7 dulu baru tambah 2, itu sama saja. Itu namanya pertukaran tempat. Atau perkalian dari 4 kali 6 itu sama saja dengan nilai ini dengan 6 kali 4. Ini namanya sifat komutatif. Sehingga rumusnya untuk penjumlahan itu adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Untuk perkalian A kali B sama dengan B kali A. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Ini juga hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Misalkan ada 3 bilangan yang dijumlahkan, 3 tambah 8 tambah 5. Yang dikerjakannya itu bisa 8 tambah 5 dulu, atau 3 tambah 8 dulu baru tambah 5. Ini namanya sifat pengelompokan. Begitu juga untuk perkalian, ada 3 bilangan yang dikalikan, 6 kali 9 kali 7, 6 kali 9 dulu, atau bisa juga 9 kali 7 dulu baru kali 6. Ini adalah sifat asosiatif. Jadi rumusnya A tambah dalam kurung B tambah C. Berarti yang dikerjakan dulu itu adalah B tambah C-nya dulu. Atau dalam kurung A tambah B baru tambah C. Jadi yang dikerjakan bisa A tambah B dulu. Ini adalah sifat asosiatif untuk penjumlahan. Sifat asosiatif untuk perkalian berarti ini A kali B kali C, yang dikerjakannya itu B kali C dulu baru kali A, atau A kali B dulu baru kali C. Itu adalah sifat asosiatif namanya. Yang penting itu adalah sifat distributif. Penerapannya ke soal itu agak sulit. Sifat distributif ini ada 2 macam. Ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Misalkan di sini ada 2 buah perkalian, yaitu 3 kali 5 ditambah 8 kali 5. Berarti ini ada 2 bilangan yang sama, yaitu 5. 5-nya ini 2 kali. Jadi ada perkalian yang dihubungkan oleh tambah 3 kali 5 tambah 8 kali 5. Nah ini yang samanya ini, yang 2 kali nulis ini, yang kali 5 jadi 1 kali menulisnya. Kemudian yang berbedanya itu 38-nya itu masukkan dalam kurung. Jadi yang tadinya kalinya itu ada di dalam kurung, sekarang ada di luar. Yang tadinya di luar, tambah itu jadi di dalam ini. Ini adalah namanya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah ini kalau kita lihat, 3 kali 5 itu 15, 8 kali 5 itu 40. Jadi ini ada 55. Kalau ini 3 tambah 8 itu 11, 11 kali 5. Ini juga kiri dan kanan sama-sama 55. Ini namanya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi ada A kali B ditambah A kali C. A-nya ini sama, berarti jadi hanya 1 kali nulis. B dan C-nya masukkan dalam kurung. Ini adalah rumus untuk sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi ini ada 2 buah perkalian, 4 kali 6 dikurangi 7 kali 4. Ini ada angka yang sama, yaitu 4. Sama seperti yang A, itu 4-nya jadi hanya nulisnya 1 kali, yang bedanya itu 6 dikurangi 7-nya masukkan dalam kurung. Jadi ini ada pengurangan, jadi ada tadinya di luar kurung jadi di dalam kurung, kalinya yang tadinya dalam kurung jadi di luar. Ini sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita lihat 4 kali 6 ini 24, 7 kali 4 itu 28, ini 6 dikurangi 7 min 1, 24 dikurangi 28 itu 4, 4 kali min 1, 4, jadi sama ini, ruas kiri dengan ruas kanan sama. Jadi sifat distributif perkalian terhadap pengurangan itu ini ada A kali B dan A kali C, ini ada pengurangan di sini.
A-nya disatukan, yang B dan C-nya masukkan dalam kurung. Ini namanya sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini adalah latar belakang yang harus betul-betul dikuasai, terutama sifat nomor 3 ini, sifat distributif. Kita akan masuk ke materi pokok bab 1 mengenai perpangkatan bagian kedua. Ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 5 itu berarti 2 kali 2 sebanyak 5 kali, 2-nya per 2 pangkat 3. 2-nya ada 3 kali dikalikannya. Berarti ini bisa dicoret, yang samanya itu 2 kali 2, 2 kuadrat. Dalam bentuk rumusnya itu B pangkat P dibagi B pangkat Q, maka sama dengan B pangkat P kurangi Q. Jadi pembagian pangkatnya dikurangi. Dengan syarat basisnya harus sama. Maka pembagian cara nulisnya juga bisa aja pakai titik 2 ini. Tidak hanya bisa pakai per, itu sama saja. Jadi B pangkat P dikurangi Q. Kemudian sifat selanjutnya adalah perpangkatan pada pecahan. Jadi ada misalkan di sini 2/3 dipangkatkan 4, berarti ini 2/3-nya dikalikan 4 kali. Maka ini penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Jadi 2-nya ada 4, 3-nya juga ada 4, berarti jadi pangkatnya itu disebar ke pembilang dan ke penyebut. Jadi rumusnya adalah A per B dipangkatkan P itu sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Ini ada soal yang dibuang, ini sayang soalnya. Ini soal yang tahun kemarin dan soal angkatan yang kemarin banyak sekali saya bikin soal-soal seperti ini. Jadi di sini ada bilangan 3 pangkat 2019 dikurangi 3 pangkat 2018 dikurangi 3 pangkat 2017 dibagi 45 sama dengan 3 pangkat A. Tentukanlah nilai A. Soalnya ini kita uraikan yang 3 pangkat 2019-nya ini menjadi perkalian yang ada pangkat 2017 supaya kita ada angka yang sama gitu. Ini kan 3 pangkat 2019 itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 terus sebanyak 3-nya 2019. Ini juga 3 pangkat 2018 berarti ini perkalian 3 yang banyak angka 3-nya itu 2018. Nah, ini kita uraikan. Yang 3 pangkat 2019 itu kita uraikan jadi 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2017. Ini kan kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan, jadi ini nilainya sama dengan ini. 3 pangkat 2019, hanya diurai. Yang menguraikannya terserah kita keperluannya apa. Kenapa pangkat yang ada 2017? Karena di sini pangkat terkecilnya adalah 3 pangkat 2017. Begitu juga yang 3 pangkat 2018 diurai, diambil 1, jadi ini 3 pangkat 1 dikalikan 3 pangkat 2017. Nah yang ini, yang 3 pangkat 2017 juga dijadikan perkalian, jadi jadikan faktor gitu. Jadi ini ketiga-tiganya jadi faktor. Di sini ada faktor persekutuannya itu adalah 3 pangkat 2017. Nah, faktor persekutuannya itu disatukan. Faktor persekutuan itu faktor yang sama gitu. Nah, di sini yang berlainannya 3 pangkat 2 itu 9, di sini kurangi 3, dikurangi 1. Kemarin ada yang bertanya juga, kenapa Pak ini satunya harus ditulis? Karena di sini angkanya itu ada 3 bilangan di sini. 3 pangkat 2019, 3 pangkat 2018, dan 3 pangkat 2017. Sehingga yang di dalam kurungnya juga ini harus ada 3 angka. Kalau satunya tidak ada di sini berarti hanya 9 kurangi 3, berarti 3 pangkat 2017-nya ini tidak masuk ke sini. Tidak ada, artinya akan salah. Jadi harus, kalau di sini ada 4 bilangan, ya di dalam kurung harus ada 4 bilangan juga gitu. Nah, ini berarti tinggal kita selesaikan yang ada dalam kurung. 9 kurangi 3, 6, 6 kurangi 1, berarti 5. 5 kalau di bawah kita lihat ini 45. Jadi tidak akan menyelesaikan masalah ini. Masih ada. Jadi yang di atas harus jadi 45 juga. Jadi ngambil lagi dari sini. 3 pangkat 2 diambil lagi, diuraikan lagi. Yang 3 pangkat 2017 ini menjadi, ini berarti kan 9 kurangi 3 kurangi 1 itu 5. Ambil lagi yang 3 pangkat 2017 ini diuraikan jadi ada 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2015, ini tetap aja jumlahnya
3 pangkat 2017. Hanya diuraikan kenapa supaya ini jadi 45. Ini kan 3 pangkat 2, 99 kali 5, 45. Jadi begini. Jadi 45 dengan 45 bisa dicoret. Jadi tinggallah 3 pangkat 2015. Nah, ini akan sama dengan 3 pangkat A. Jadi 3 pangkat 2015 sama dengan 3 pangkat A. Berarti A-nya itu adalah 2015. Kita lanjutkan sekarang pangkat 0 dan pangkat negatif. Kita tahu nilai dari 2 pangkat 4 itu adalah 16. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Berarti 2 pangkat 4 itu 16. Kalau 2 pangkat 3 adalah 8. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Kalau kita lihat hubungan antara 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 3, berarti ini pangkatnya dikurangi 1. Antara 16 dengan 8 ini hubungannya berarti 16-nya dibagi 2. Jadi kalau pangkatnya dikurangi 1, maka hasilnya ini dibagi 2. Hubungannya antara yang atas dengan yang bawah ini. Jadi kalau saya kurangi lagi pangkatnya jadi 2 pangkat 2, berarti ini kan 4. Kita lihat lagi bahwa 8 dibagi 2, 4. Saya kurangi lagi pangkatnya jadi tadinya 2 pangkat 2 jadi pangkat 1, berarti dikurangi pangkatnya, hasilnya berarti dari 4 itu dibagi 2 lagi. Nah, sekarang pangkatnya dikurangi lagi 1, berarti 1 kurangi 1 berarti 0. Nah, hubungan hasilnya juga yang ini 2 itu bagi 2 lagi, 2 bagi 2 itu adalah 1. Nah, bagaimana kalau pangkatnya dikurangi lagi? Jadi 2 pangkat negatif 1. Ya hasilnya juga yang 1 ini bagi 2 lagi. Jadi 1/2. 1/2 ini berarti 1/2 pangkat 1. Kemudian bagaimana kalau dikurangi lagi pangkatnya 1, jadi 2 pangkat min 2. Berarti ini yang setengah ini bagi 2 lagi. Setengah bagi 2 jadi 1/4. 1/4 ini sama dengan 1/2 pangkat 2. Bagaimana kalau dikurangi lagi pangkatnya? Jadi 2 pangkat min 3. Berarti yang 1/4 ini dibagi 2 lagi. Jadi 1/8. 1/8 itu berarti 1/2 pangkat 3. Kita perhatikan ini pangkatnya antara 2 pangkat min 3 dengan 1/2 pangkat 3. Kita ambil contoh yang lain lagi, misalkan basisnya 3. 3 pangkat 4 itu 81. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Pangkatnya saya kurangi jadi 3 pangkat 3, ini adalah 27. Jadi pangkatnya dikurangi 1, hasilnya ini dibagi 3. Karena ini basisnya 3, jadi 81 dibagi 3 itu 27. Sekarang kalau pangkatnya dikurangi lagi 1, berarti 3 pangkat 2 itu 9. Kita lihat hasilnya juga 27 dibagi 3, jadi 9. Pangkatnya saya kurangi lagi 1, jadi 3 pangkat 1, ini adalah 3. Nah, 3 ini dapatkan kalau hubungan atas dengan bawah ini, kalau tadi hubungannya pangkatnya dikurangi 1, dari 9 jadi 3, ini bagi 3. Pangkatnya dikurangi 1, hasilnya dibagi 3. Begitu juga selanjutnya, kalau pangkatnya dikurangi lagi, berarti 3 pangkat 1, pangkat 1-nya dikurangi 1, berarti 0. Nah, hasilnya juga ini 3 bagi 3 lagi, kan dari atas sudah bagi 3, bagi 3, bagi 3, ke sini juga pasti harus terus sama, bagi 3 lagi. 3 bagi 3 ini 1. Kalau pangkatnya ini saya kurangi lagi jadi 3 pangkat min 1, berarti ini satunya bagi 3 lagi jadi 1/3 atau 1/3 pangkat 1. Nah, kalau 3 pangkat min 1 min 1-nya dikurangi lagi 1, berarti jadi 3 pangkat min 2. Hasilnya juga dibagi 3 lagi, jadi 1/9 atau sama dengan 1/3 pangkat 2. Ini pangkatnya dikurangi lagi, jadi 3 pangkat min 3. Berarti ini hasilnya juga 1/9 bagi 3 lagi, jadi 1/27. 1/27 itu adalah 1/3 pangkat 3. Nah, kalau kita lihat di sini, maka 12 pangkat 0 berapa? Kalau kita lihat di sini 2 pangkat 0 1, 3 pangkat 0 1. Jadi 12 pangkat 0 juga harus 1. Jadi semua yang berpangkat 0 itu 1. Bagaimana kalau 5 pangkat min 4? 5 pangkat min 4 ini sama saja dengan 1/5 pangkat 4, sama seperti ini. 2 pangkat min 1 jadi 1/2 pangkat 1. 2 pangkat min 2 jadi 1/2 pangkat 2 dan seterusnya. Jadi pangkat negatif itu sama dengan jadi 1 per, kalau ingin jadi positif. Angkanya sih tetap sama, tinggal ngerubah jadikan per saja. Bagaimana kalau pangkat positif?
ingin jadi per, ya jadi pangkat negatif gitu. Angkanya tetap sama, 4 pangkat min 6 jadinya. 4 pangkat 6, jadi 1 per 4 pangkat min 6. Jadi di sini ada 3 rumus. Yang pertama, setiap bilangan yang berpangkat 0 itu nilainya 1, dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Jadi tidak ada 0 pangkat 0 itu tidak punya nilai. Kemudian rumus yang kedua, kalau pangkat negatif A pangkat min N itu senilai dengan 1 per A pangkat N. Atau kalau pangkatnya positif, ingin jadikan per berarti 1 per A pangkat min N. Ada apa pertanyaan ingin jadikan pangkatnya jadi negatif? Ya ada lah, tergantung soal. Hanya ini yang harus diperhatikan, jadi yang dimaksud negatif itu jadi seper. Jadi ini min plus itu kan min. Jadi yang min yang satu jadikan per, tapi ada satu lagi min gitu. Itu adalah rumusnya. Contoh soal, di sini saya hanya membuatkan contohnya satu soal saja. Pangkat negatif itu berarti satu per jadi positif ini. Ini cara menuliskan pernya juga bisa jadi pakai titik 2. Nah kalau 1 dibagi 3 per 4, ini kalau ingin dijadikan kali kan harus dibalik. Jadi 1 kali 4 per 3 pangkat 3. Ini karena 1 kali 4 per 3 pangkat 3 ini ya sama aja 4 per 3, jadi nggak ada pengaruhnya tetap ini. Nah tadi udah ada rumusnya itu, kalau pangkat dipangkatkan ini pangkatnya disebarkan. Jadi ini bisa jadi 4 pangkat 3 per 3 pangkat 3, atau kalau diselesaikan jadi 64 per 27. Nah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.